Kelompok Mindosari. Kelompok ternak Mindosari berdiri pada tanggal 21 April 2008 dengan jumlah anggota sebanyak 27 orang dan hingga saat ini berkembang menjadi 32 orang. Alamat sekretariat berada di Dusun Ngalian, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok ini mempunyai usaha pokok pembibitan dan budidaya kambing peranakan etawa. Dengan adanya potensi alam yang mendukung, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar yang menjanjikan, maka kelompok ternak Mindosari berusaha menjadi sentra pembibitan dan budidaya kambing peranakan etawa yang maju dan mandiri. Pertama-tama, sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar menjanjikan. Untuk itu, kami membentuk suatu kelompok ternak kambing PE yang kami beri nama Mindosari. Kelompok kami berdiri tanggal 21 April 2008. Jumlah anggota 27 orang dan berkembang hingga saat ini berjumlah 32 orang. Pertemuan rutin kami adakan setiap 35 hari sekali, yaitu malam Minggu Wage. Untuk mewujudkan kelompok ternak yang maju dan mandiri, diperlukan sumber daya manusia yang memadai, baik pengurus maupun anggota kelompok. Untuk itu, kelompok ternak Mindosari selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya tentang budidaya kambing peranakan etawa, yaitu melalui pertemuan rutin anggota kelompok yang bekerja sama dengan dinas terkait. Pembinaan di kelompok kami melibatkan dari petugas BP3K Kecamatan Samigaluh, juga dari Dinas Kelautan, Pertanian, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. Sistem perkandangan di kelompok kami sudah menggunakan sistem kandang yang berbentuk panggung, dan kami sangat memperhatikan sistem sanitasi kandang. Intinya kandang-kandang dibangun ataupun dibuat di pekarangan masing-masing anggota. Di kelompok Mindosari, rata-rata kandang ternak sudah dibuat dengan petunjuk teknis yang ada, yaitu berbentuk panggung, tidak lembab, sirkulasi udara baik, dan sanitasi kandang selalu terjaga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi kehidupan serta keberhasilan budidaya kambing peranakan etawa. Sanitasi kandang memang benar-benar sangat kami perhatikan, terutama untuk limbah. Berkaitan dengan limbah, kami siapkan lubang di sekitar kandang. Nah, lubang itu untuk menampung limbah yang untuk kita jadikan pupuk. Kemudian pupuk itu kita gunakan untuk pemupukan HMT, hijauan makanan ternak, dan juga untuk pemupukan pohon-pohon cengkeh yang menjadi primadona ataupun unggulan juga di kelompok kami. Limbah ternak sudah diolah menjadi pupuk kompos. Sebagian dipasarkan dan sebagian lagi dimanfaatkan sendiri.
Makanan pokok kambing di ternak kami itu terdiri seperti kaliandra, itu yang utama ataupun yang sangat banyak di kelompok kami, juga pohon ketela karet, juga ada dadap, klirisidi, dan untuk menjaga ketersediaan bahan makanan ternak tersebut, kami selalu melakukan gerakan penghijauan. Di kelompok Mindosari mempunyai kebun HMT seluas 3 hektar, di mana penyediaan lahannya bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Lahan ini dimaksudkan untuk kebutuhan pakan di musim kemarau dan sebagai sumber bibit bagi pengembangan HMT di lahan anggota. Jenis HMT yang banyak ditanam yaitu klirisidi, kaliandra, ubi karet, dan lain-lain. Untuk hijauan makanan ternak yang tersisa, maksudnya yang tidak dimakan oleh kambing, kami awetkan untuk kecukupan makanan hari-hari berikutnya dengan cara difermentasi. Hijauan makanan ternak akan lebih baik jika diberikan secara langsung pada pagi hari dan sore hari, dengan cara mencampur lebih dari satu macam hijauan. Hal ini akan lebih merangsang kambing untuk makan lebih banyak. Selain makanan pokok ternak, kami juga memberikan makanan tambahan, terutama pada musim-musim kemarau yang kondisi ketersediaan HMT akan berkurang. Kami berikan makanan tambahan yang berupa ketela pohon, ampas tahu, ampas kedelai, dan juga polat. Kami selalu memperhatikan kesehatan ternak kambing dengan cara memandikan minimal seminggu sekali. Tapi untuk kambing betina yang sedang bunting, kami tidak memandikan, dan itu terutama untuk kehamilan 2 bulan pertama. Dan juga untuk kesehatan kami lakukan pemotongan kuku dan juga tanduk. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan menjaga keindahan kambing itu sendiri. Apabila terjadi jangkitan ataupun serangan penyakit, kami memberikan obat-obat tradisional ataupun herbal untuk pertolongan pertama, dan kalau penyakitnya itu berkelanjutan, kami segera menghubungi poskesmas setempat. Usaha pembibitan yang kami lakukan di kelompok kami adalah perkawinan alami. Pejantan dan betinanya juga dari kelompok kami sendiri. Berkaitan dengan pejantan yang untuk mengawini, itu kami memberikan jarak ataupun jarak waktu itu 2-3 minggu untuk menghasilkan anak kambing ataupun cempe yang berkualitas. Perkawinan dilakukan secara alami, yaitu menyiapkan pejantan yang tidak memiliki hubungan sedarah terlebih dahulu dengan melihat tanda-tanda birahi kambing betina. Kelompok kami sudah bisa meraih prestasi-prestasi yang diadakan dalam kontes-kontes baik tingkat
daerah maupun tingkat nasional, seperti juara 1 pejantan tingkat DIY tahun 2012 pada peringatan Hari Susu Nusantara, juara 2 pejantan gigi poel 2 di hari jadi ke-96 Kabupaten Sleman tahun 2012, juara 3 calon pejantan belum poel di Kulon Progo Open Cup tahun 2010, kemudian juara 1 pejantan cempe kelas D di Purworejo Etawa Kontes pada tahun 2011, kemudian juga juara 3 calon pejantan belum poel di kontes kambing PE Kabupaten Kulon Progo tahun 2010, juga peringkat 10 besar dalam kontes kambing PE Bupati Cup Tulung Agung tahun 2009. Untuk penjualan ataupun pemasaran kami lakukan dengan jual beli di antara anggota kelompok, dan 50% juga kami pasarkan dengan cara kemitraan dengan kelompok-kelompok peternak kambing yang lain, baik dalam sekup Kecamatan Samigaloh sampai ke luar provinsi, seperti kelompok Mantep di Padukuhan Ngalen Gunung A Ngargosari, kemudian kelompok Menoreh Makmur di Padukuhan Kayu Gede Gerbosari, juga kelompok Mureh Makmur di Padukuhan Tulangan Ngargosari. Yang di luar provinsi kami lakukan dengan kelompok Lurisae yang ada di Purworejo. Pemasaran dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui pedagang langsung, melalui konsumen umum yang membutuhkan kambing peranakan etawa, dan melalui kelompok lain yang bermitra usaha dengan kelompok ternak Mindosari. Penjualan kambing dikoordinasikan terlebih dahulu oleh seksi pemasaran, dan selanjutnya hasil penjualan dimasukkan dalam kas kelompok. Selain itu, seksi pemasaran juga bertugas untuk menjaga kambing peranakan etawa kelas utama agar tidak terjual keluar kelompok. Dengan terbentuknya kelompok, jelas pendapatan anggota kelompok mengalami peningkatan, dan juga pemanfaatan limbah sangat bermanfaat untuk pemupukan di pertanian dan juga perkebunan, juga untuk pemanfaatan lahan kritis seperti aren, itu hasilnya sangat menjanjikan. Demikian sekilas gambaran profil kelompok ternak Mindosari di Dusun Ngalian, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaloh, Kabupaten Kulon Progo. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tim evaluasi untuk lebih memajukan kelompok dalam hal budidaya kambing peranakan etawa yang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Samigaloh.